Hello guys, kembali lagi bersama gua di Cun Academy Forex. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara menentukan tren market. Karena masih banyak yang DM gua, yang chat gua juga, yang di komentar juga, yang intinya mereka itu masih bingung cara menentukan tren market. Nah, di sini gua akan kasih tiga cara menentukan tren market. Nah, yang pertama itu struktur market yang tersendiri, yang higher high, higher low, lower high, lower low. Dan yang kedua itu trend line. Dan yang ketiga adalah indikator EMA. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Kita bahas yang struktur market. Nah, ketika market lagi uptrend, kita contohin market lagi uptrend, dia akan selalu membuat yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini contoh yang lagi uptrend nih. Nah, marketnya itu low yang di sini itu lebih tinggi. Low yang di sini lebih tinggi dari low yang ini nih. Dan high yang di sini itu lebih tinggi dibandingkan high yang ini lebih tinggi dibandingkan high yang ini nih. Nah, intinya high yang ini harus di break. High yang ini harus di break. Nah, ini adalah indikasi bahwa market lagi uptrend. Nah, ketika market lagi downtrend, dia akan selalu membuat yang namanya lower high, ini lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Nah, ini market yang lagi downtrend nih. Ini market yang lagi downtrend. Nah, low yang di sini ini harus di break, harus dipatahkan sama harganya, harus di break. Nah, ini akan membuat yang namanya lower low baru. Nah, low yang di sini lebih rendah dibandingkan low yang di sini, dan high yang di sini lebih rendah dibandingkan high yang sebelumnya. Nah, ini high yang sebelumnya ini lebih rendah. Ini indikasi bahwa marketnya lagi downtrend. Nah, seperti itu. Untuk cara yang kedua, itu yang menentukan trend market. Yang kedua adalah menggunakan trend line. Apa sih itu trend line? Trend line itu adalah sebagai support and resistance juga, seperti itu. Nah, contoh ini market yang lagi downtrend. Nah, ini kalau kita tarik garis trend line dari atas ke bawah seperti ini trend line-nya itu menurun. Nah, ya, market strukturnya turun dan trend line-nya juga turun seperti itu. Nah, ini turun. Nah, ini bisa kita pakai ya untuk mempersimpel cara kita menentukan tren tersebut. Nah, kita contohin market yang lagi uptrend, ini market yang lagi uptrend kita tinggal tarik nih. Nah, ini eh strukturnya uptrend dan trend line-nya juga uptrend. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, ini market uptrend. Nah, market lagi uptrend. Nah, nah, ini market lagi uptrend, kita tinggal tarik aja garis trend line seperti ini. Nah, ini market lagi uptrend. Kapankah marketnya selesai uptrend? Ketika marketnya selesai uptrend, itu trend line-nya di sini harus di break. Nah, maka dia akan membuat struktur penurunan. Nah, kita tinggal tarik lagi garis trend line seperti ini. Nah, ini yang tadinya naik, ini akan turun ketika trend line yang ini di break. Nah, kapankah dia kembali naik lagi? Nah, ketika dia mau kembali naik, dia harus break trend line yang atas ini. Dia harus break seperti ini. Nah, maka dia akan membuat struktur terbaru, yaitu uptrend. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah teknik simple sebenarnya. Ini cara menentukan tren itu simple banget sebenarnya. Kita harus yang pertama ya, yang pertama kita harus menentukan strukturnya. Dan yang kedua kita bisa pakai yang namanya trend line. Dan yang ketiga kita bisa pakai yang namanya indikator EMA. Nah, untuk indikator EMA ini apa? Untuk indikator EMA ini sama halnya dengan trend line juga seperti itu. Dia ada pergerakan EMA-nya, tapi garisnya itu dia nggak lurus seperti ini, dia agak bergelombang seperti itu. Nah, untuk EMA kita contohin di market langsung. Kalian tinggal klik aja di bagian indikator yang di sebelah kiri ini, dan kalian tinggal tulis di pencariannya EMA. Nah, kalian pilih yang rata-rata pergerakan ini nih, moving average exponential. Kalian pilih yang ini, kalian klik. Nah, terus kalian close. Nah, ini saya turunin dulu. Nah, yang garis ini nih, itu kalian tinggal klik dua kali. Oh, sorry. Kalian klik ada, atau kalian klik yang ini, kalian ke pengaturan dan
panjang di sini kalian ubah ke 100 atau pakai 50 juga bisa. Untuk corak bebas kalian mau pakai apa. Di sini saya pakai warna hitam aja. Oke, warna hitam. Ketebalannya sekian. Nah, oke. Nah, ini adalah indikator EMA. Jadi indikator EMA ini ketika harga berada di bawah EMA itu berarti harganya sedang downtrend atau sedang tren turun. Nah, ini kalian bisa lihat ini garis EMA yang hitam ini yang bergelombang seperti ini. Nah, ketika harga berada di bawah EMA, itu adalah tren turun. Nah, kapan EMA itu selesai? Kapan tren turun ini selesai? Dia akan menjadi uptrend ketika harga menembus garis EMA tersebut. Dia harga menembus garis EMA ini. Nah, maka harga yang sekarang yang ini, harga yang di sini, dia berada di atas EMA. Dia berada di atas EMA 100 ini. Nah, ini adalah market yang lagi uptrend. Nah, seperti itu. Nah, ketika market yang uptrendnya mau menjadi downtrend itu EMA-nya harus menembus harga harus menembus EMA di sini nih. Harga harus menembus yang ini, garis EMA ini. Nih harga menembus dan di sini terjadi konsolidasi. Di sini kita nggak punya bias, di sini konsolidasi. Kalian bisa lihat EMA-nya datar seperti ini. Ini nggak ada dan kalian bisa lihat di sini EMA-nya di break ke atas. Maka yang sekarang ini menjadi tren uptrend seperti itu. Nah, untuk mempersimpel nih, saya bahas yang pertama dulu, cara menentukan yang pertama menggunakan struktur market. Nah, kalian bisa lihat di sini ada lower high, lower low, lower high. Sini lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low, lower high, lower low. Ini lower low. Nah, ini yang cara pertama, kita menentukan menggunakan struktur market seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua itu sangat-sangat simpel. Kalian tinggal tarik aja dari high di sini, kalian tinggal tarik garis trend line. Tinggal tarik seperti ini. Nah, nih kalian tinggal tarik seperti ini. Nah, ini bahwa market yang di sini itu downtrend seperti itu. Karena garis trendnya yang di sini turun. Nah, kapankah penurunan ini selesai? Ketika trend line-nya di break sama harga. Ini trend line di break. Nah, so ini sekarang menjadi trend uptrend seperti ini. Nah, kapankah uptrend ini selesai? Trend line yang di sini harus di break lagi. Seperti itu. Ini trend line-nya di break. Jadi, maka dia akan seperti ini. Nah, ini garis trend line-nya. Nah, seperti itu. Ini sangat-sangat simpel sebenarnya, guys. Ini sangat-sangat simpel untuk cara menentukan trend. Ya, seperti itu. Ini gua udah kasih 3 cara menentukan tren. Jadi ketiga ini itu mengikut, guys. Nah, contoh kita lihat yang di EMA. Nah, di EMA kita bisa lihat bahwa ini market lagi turun. Nah, harga menembus garis EMA. Nah, dan kita bisa lihat juga ya, untuk garis trendline kita itu juga ditembus. Jadi ketiga-tiga ini itu adalah cara kita menentukan tren. Jadi kalian tinggal pilih aja, kalian mau pakai yang cara pertama atau cara yang kedua atau cara yang ketiga. Tapi semua itu pasti mengikut, guys. Pasti mengikut. Dia akan mengikut cara bergerak market tersebut. Nah, untuk trend line dia pasti ikut juga. Untuk struktur market itu lebih bagus, dia mengikut. Dan untuk EMA itu juga mengikut, guys. Jadi so, kita bisa lihat di sini ya. Nah, harga berada di atas EMA. Berarti ini lagi tren naik. Seperti itu. Ini lagi tren naik. Nah, ini lagi konsolidasi karena EMA-nya lagi datar seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai garis trend line. Nah, ini kita biasa garis trend line. Nah, kalian bisa lihat trend line di break. Maka ini kita identifikasi bahwa market mau penurunan. Nah, penurunannya selesai, trend line-nya di break, maka so ini market yang lagi uptrend lagi seperti itu. Tapi di sini dia konsolidasi, jadi so kita di situ nggak ada arah dan kita di situ nggak bisa melakukan entry posisi. Nah, ini untuk cara simple ya. Semoga kalian udah paham tentang penjelasan gua. Dan so kalian tinggal praktik aja. Kalian mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua atau cara yang ketiga. Tapi gua saranin kalian pahami untuk cara pertama.
ketika cara pertama kalian udah mantap itu kalian tradingnya lebih simple dan lebih apa ya, objektif gitu. Jadi tradingnya itu kalian hanya melihat pergerakan harga yang berjalan. Jadi kalian, kalau kalian udah paham tahap pertama, cara pertama, kalian mau tambahkan trend line juga, it's okay, nggak apa-apa. Dan semoga kalian mengerti ya atas pembahasan gua sekarang. Dan see you the next video. Dadah.